Shalom, perkenalkan nama saya Meline Sangkong. Pada saat ini saya akan membawakan materi tentang hidup dalam kekudusan. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Salah satu definisi kekudusan adalah berada dalam keadaan murni. Dalam bahasa Ibrani, kudus adalah kados, artinya naik lebih tinggi. Tuhan memanggil kita untuk naik ke standarnya, untuk hidup sebagaimana Dia hidup dan berpikir sebagaimana Dia berpikir. Inilah panggilan Tuhan bagi gerejanya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan adalah salah satu dari sifat utama Tuhan yang menjadi ciri khasnya. Kekudusan adalah kasih yang sempurna, sehingga kekudusan dan kasih adalah sesuatu yang tidak terpisahkan. Sebab Tuhan adalah kudus. Kekudusan juga adalah keadaan atau sifat kudus yang mengandung arti kebersihan atau kemurnian religius dan kesucian. Bagaimana kita dapat hidup dalam kekudusan? Yang pertama, hidup dalam takut dan hormat akan Tuhan. Ibrani 12 ayat 28 dikatakan, "Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut." Yang kedua, belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan sebab firman adalah ilham Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Dalam bahasa Gerika, ilham adalah theos pneuma, artinya nafas Allah. Yang ketiga, memperbarui pikiran dengan firman. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Dalam bahasa Inggrisnya, be transformed, artinya menyeberang dari dunia, naik ke tempat yang lebih tinggi. Sekalipun kita hidup di dunia, tetapi berjuang untuk bersikap sama seperti Tuhan. Yang keempat, fokus pada karakter Tuhan dan bukan pada peraturannya. Karena peraturan mematikan, tetapi karakter dan kasih karunia-Nya memampukan kita hidup kudus. Ketika Tuhan memberi perintah, maka Dia juga akan memberikan kasih karunia agar kita mampu melakukan perintah-Nya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Melalui Roma 12 ayat 1 tertera jelas bahwa ibadah bukan sekedar hanya datang ke gereja atau pelayanan semata saja, tetapi haruslah kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari menjaga kekudusan. Itulah ibadah yang sejati. Lalu, bagaimana keadaan kekudusan dalam kehidupan dunia masa kini? Ada 3 tipe kekudusan orang dalam dunia ini. Yang pertama, 1. Orang-orang yang sudah tak mengenal lagi kekudusan. Kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang tak mementingkan lagi soal kekudusan. Mereka lebih mementingkan hal-hal duniawi untuk memuaskan hawa nafsunya. Bahkan dalam menjaga kelangsungan hidupnya, mereka bergantung pada sifat ketidakkudusannya. Orang-orang ini adalah tipe-tipe orang yang dibenci Allah. Yang kedua, orang-orang yang sombong. Orang-orang yang mulai sombong dan berpikir bahwa mereka dapat mencapai kekudusan dengan mengandalkan kekuatan sendiri untuk menaati berbagai macam peraturan. Mereka mengerahkan seluruh usaha agar secara tidak langsung terlihat kudus, namun usaha mereka sia-sia dalam menjaga kekudusan. Yang ketiga, orang-orang yang rendah hati. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang rendah hati dan tahu bahwa mereka tidak dapat mencapai kekudusan. Mereka bergantung pada anugerah dan kekuatan Allah, dan Allah memberi anugerah kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi, orang-orang yang rendah hatilah yang paling tepat
karena kekudusan adalah anugerah Allah, bukan hasil kekuatan manusia. Sebab tanpa kasih karunia Tuhan, tidak ada orang yang mampu hidup dalam kekudusan. 3 alasan penting mengapa kita harus hidup dalam kekudusan, yaitu yang pertama, hidup dalam kekudusan menyenangkan Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 dan Roma 12 ayat 1-2, kehidupan yang penuh dengan kekudusan sangat menyenangkan Tuhan. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang mau menjaga kekudusan. Yang kedua, hidup dalam kekudusan adalah kehendak Allah. Tuhan Yesus menghendaki dan menyerukan agar umatnya hidup kudus dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8. Karena inilah kehendak Allah, 1 Tesalonika 4 ayat 3, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jika kita menolak kehendak Allah dengan melanggar kekudusan, maka akibat yang tidak baik akan kita terima. Ini terdapat dalam Imamat 22 ayat 9 dan Bilangan 20 ayat 12. Yang ketiga, hidup dalam kekudusan adalah panggilan Tuhan. Sebagai sebuah panggilan dan seruan, maka hidup kudus merupakan kewajiban dan keharusan. Karena Tuhan adalah kudus, hendaklah kita menjadi kudus di dalam seluruh kehidupan kita, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kita. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 dan Efesus 4 ayat 21-24. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Alkitab memberikan contoh Yusuf, orang yang menjaga kekudusannya dengan bergantung pada anugerah dan kekuatan Allah. Yusuf diproses oleh Tuhan melalui berbagai macam peristiwa, mulai dari dibenci dan dijual oleh saudara-saudaranya hingga sampai di rumah Potifar. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, dalam Kejadian 39 ayat 6. Kejadian Potifar, istri Potifar terus-menerus mencobai Yusuf agar tidur bersama dirinya. Namun, dengan terus-menerus juga Yusuf menolak dan berkata meskipun Potifar mempercayai seluruh isi rumah kepadanya, ia tetap bersikukuh kepada seorang istri dari seorang suami, tidak boleh berhubungan dengan orang lain. Ayat 8-9. Yusuf berani menolak godaan istri Potifar, meskipun seisi rumah tersebut telah dipercayakan kepada Yusuf dan meskipun rumah itu kosong, hanya ada istri Potifar dalam ayatnya yang ke-11. Yusuf tetap berani menolak, bahkan lari keluar rumah. Seringkali dalam kehidupan kita, ketika dalam keadaan rumah kosong, tidak ada siapa-siapa, bisa membuat kita tergoda untuk melakukan dosa yang mencemari bahkan merusak kekudusan kita. Oleh karena itu, teladanilah Yusuf. Meskipun difitnah, namun Yusuf tetap menjadi orang yang berhasil dalam Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil, dalam ayat 23. Yusuf selalu rendah hati, bergantung kepada Tuhan, tidak berusaha sendiri untuk menjaga kekudusan, sehingga Tuhan selalu menyertai Yusuf. Jerry Bridges dalam bukunya Mengejar Kekudusan menjelaskan bahwa kekudusan itu terdiri dari 2 hal, yaitu kekudusan jasmani yang berbicara soal menahan godaan hawa nafsu, dan kekudusan rohani yang berbicara soal hati dan perasaan. Jerry Bridges mengupas beberapa contoh yang sering membuat seseorang tidak kudus secara rohani, antara lain dendam, iri hati, amarah, kepahitan, dan lainnya. Dia juga memberikan contoh di Alkitab maupun yang pernah dia alami. Bridges menyarankan bahwa sangat baik jika seseorang bisa menghafal ayat-ayat Alkitab. Hal ini sangat membantu ketika ada godaan yang datang, karena Roh Kudus akan mengingatkan kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menjaga kekudusan, bukan dengan kekuatan sendiri,
melainkan bergantung kepada Tuhan melalui hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari, tetap menjaga kekudusan jasmani dan rohani. Sekian dan terima kasih. Kiranya materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.